Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaimah dengan NIM 122109214999. Saya berasal dari kelas 5A PIAUD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah Statistika Pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan adalah statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ini ada statistika parametrik. Statistika parametrik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu when sample t-test. When sample t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. When sample t-test disebut juga dengan istilah student t-test uji T satu sampel oleh karena uji T di sini menggunakan satu sampel. Uji T satu sampel digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata variabel kontinu dalam sampel dengan nilai rata-rata populasi. Uji ini hanya boleh digunakan jika data telah dikumpulkan pada satu variabel untuk satu populasi. Jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal, maka menggunakan alternatif uji ke statistik non-parametrik, yaitu uji binominal. Bunyi dari hipotesis when sample t-test adalah H0, nilai rata-rata dari kelompok data sampel sama dengan nilai yang dihipotesiskan. Sedangkan H1, nilai rata-rata sekelompok data sampel tidak sama dengan nilai yang dihipotesiskan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita mengolah data dengan menggunakan SPSS, itu untuk mengolah data when sample t-test dengan SPSS. Yang pertama itu langkahnya klik variable view pada sebelah kiri kanan bawah jendela SPSS. Yang kedua itu masukkan data seperti masukkan data. Yang ketiga, setelah itu masukkan data isi botol di atas pada tabel view yang ada di kiri bawah. Yang keempat, pilih analyze untuk memulai t-test. Pada submenu pilih compare mean, kemudian pilih one sample t-test. Yang kelima itu akan muncul jendela one sample t-test, dipindahkan variabel X ke test variabel dengan memilih variabel X, kemudian klik tanda panah ke kanan di jendela tersebut. Dan isikan test value dengan T hitung yang dijadikan perbandingan. Yang keenam itu klik option pada jendela one sample t-test. Kemudian muncul jendela berikutnya, isikan derajat keyakinan sebesar 95%. Baiklah, yang selanjutnya itu klik continue, kemudian OK. Akan muncul jendela hasil yang menampilkan teks dan tabel yaitu when sample t-test, statistik, dan tabel one sample test. Yang kedua ada independent sample t-test. Independent sample t-test adalah uji dengan dua sampel. Independent t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui apakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Uji independent sample t-test adalah data berdistribusi normal dan homogen atau tidak mutlak. Dari hasil analisis uji normalitas dan uji homogenitas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah data berdistribusi normal dan homogen. Bunyi dari hipotesis penelitian independent sample t-test adalah H0, jenis variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan H1, jenis variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang selanjutnya ini adalah
Independent Sample Test dengan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, jalankan program SPSS. Pilih variabel view. Yang kedua, isikan di kolom name kelas di baris pertama dengan desimal bernilai 0 dengan IPK di baris kedua dengan desimal bernilai 2. Yang ketiga, pilih data view di samping variabel view dan masukkan data variabel X dengan indeks 1 untuk kelas A dan indeks 2 untuk kelas B serta masukkan semua nilainya. Yang keempat itu pilih menu analyze, comparement, independence. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah pilih menu analyze, dan habis pilih menu analyze kita pilih lagi menu comparement. Selepas menu comparement kita klik lagi menu independent sample test. Yang kelima, masukkan variabel nilai ke tes variabel S dan kelas ke grouping variabel. Yang keenam itu klik tombol define groups dan isikan 1 di grup 1 dan 2 di grup 2 dan klik tombol continue. Yang ketujuh itu klik OK sehingga muncul hasilnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada paired sample test. Analisis paired sample test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan status treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment. Bunyi hipotesis dari paired sample test adalah H0. Tidak ada perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1 ada perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Baiklah, yang selanjutnya yaitu paired test dengan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, jalankan program SPSS, pilih variabel view. Yang kedua, isikan di kolom name pretest di bawah pertama dengan desimal bernilai 2 dan posttest di bawah kedua dengan desimal bernilai 2. Yang ketiga, pilih data view dan masukkan data pretest dan posttest. Yang keempat, pilih menu analyze. Setelah memilih menu analyze, klik lagi menu comparement. Sesudah mengklik menu comparement, keluarlah lalu pilih menu paired sample test. Yang kelima, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak paired variables. Yang keenam itu klik OK sehingga muncul hasilnya. Baiklah, yang terakhir itu yang keempat ada ANOVA, Analysis Variance atau Analysis of Variance. Atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktek, analisis variance dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai, maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. Bunyi hipotesis dari penelitian ANOVA adalah H0, kedua variabel memiliki rata-rata yang sama, sedangkan H1, kedua variabel memiliki rata-rata yang tidak sama. Baiklah, selanjutnya yaitu ANOVA dengan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, jalankan program SPSS, pilih menu variabel view. Yang kedua, isikan di kolom name nama kursus di baris pertama dengan desimal bernilai 0 dan skor TOEFL di baris kedua dengan desimal bernilai 2. Yang ketiga itu pilih data view dan masukkan data lama kursus dan skor. Yang keempat, pilih menu analyze. Selanjutnya, klik comparement dan setelah mengklik comparement, kita klik lagi menu on way ANOVA. Yang kelima itu
masukkan variabel skor TOEFL ke kotak independent list, ke kotak dependent list, dan lama kursus ke kotak faktor. Yang keenam, klik tombol post host. Selanjutnya, klik LCD. Yang selanjutnya, klik continue. Yang ketujuh, klik tombol option. Setelah mengklik tombol option, kita klik lagi tombol descriptive. Dan selanjutnya kita klik lagi tombol homogeneity of variance test. Setelah itu klik tombol continue. Yang kedelapan, klik OK sehingga muncul hasilnya. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke statistika non-parametrik. Nah, statistika non-parametrik ini pun terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, uji chi kuadrat. Uji square atau uji chi kuadrat adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang berskala datanya adalah nominal. Uji chi-square biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang dimaksud. Skala data variabel adalah nominal. Bunyi hipotesis dari penelitian uji chi kuadrat adalah H0. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1 adanya perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kalau yang selanjutnya yaitu chi kuadrat dengan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS pada variabel view, isikan pada kolom name, tingkat, dan jumlah sebagaimana yang ada di soal latihannya. Yang kedua itu, pada data view, masukkan data yang dianalisis. Yang ketiga, klik data, yaitu weight choices pada menu, sehingga muncul kotak dialog. Yang keempat, pilih weight cases by, dan masukkan jumlah pada kotak frekuensi variabel. Kemudian klik OK. Langkah kedua, yaitu klik analyze non-parametric test, dan selanjutnya klik legacy dialog, selanjutnya dan klik chi-square sehingga muncul kotak dialog. Yang keenam, masukkan variabel tingkat pada kotak test variable list. Secara default, gain from data ada kotak expected rank, dan all categories equal pada kotak expected values akan terpilih. Yang ketujuh, klik OK. Maka muncullah hasil analisisnya. Selanjutnya adalah yang kedua, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel yang berasal dari populasi yang sama. Uji ini digunakan ketika data penelitian tidak berdistribusi normal dan homogen. Bunyi hipotesis penelitiannya adalah H0. Tidak ada perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1 adanya perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Yang selanjutnya itu uji Mann-Whitney dengan SPSS. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS. Pada variabel view, isikan pada kolom name, metode, dan ranking sebagaimana soal yang telah diberikan nanti. Yang kedua, pada data view, masukkan data yang dianalisis. Yang ketiga, klik analyze. Selanjutnya kita klik lagi non-parametric test. Selanjutnya setelah mengklik non-parametric test, muncullah lagi kita klik legacy dialog, dan selanjutnya kita klik lagi two independent samples. Maka muncullah kotak dialog sebagai berikut. Yang keempat, masukkan variabel ranking pada kotak test variable list. Masukkan variabel metode pada kotak grouping variable. Dan pilih uji Mann-Whitney U pada kotak test type.
Yang kelima, klik define group. Masukkan nilai variabel pada kotak grup 1 dan 2. Yang keenam, klik continue sehingga kembali ke kotak dialog to independent sample test. Yang ketujuh, klik OK. Maka akan muncul hasil analisisnya dengan SPSS tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Uji ini merupakan alternatif pengganti dari uji paired sample t-test jika data tidak berdistribusi normal. Bunyi hipotesis penelitian dari uji Wilcoxon adalah H0, tidak ada perbedaan variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1 ada perbedaan variabel Y, variabel X dan variabel Y. Baiklah, selanjutnya uji Wilcoxon dengan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS pada variabel view. Isikan pada kolom name sebelum dan sesudah sebagaimana telah ada soal jawabannya. Yang kedua, pada data view, masukkan data yang dianalisis. Yang ketiga, klik analyze. Selanjutnya kita klik lagi non-parametric test. Selanjutnya kita klik legacy dialogs. Selanjutnya itu kita klik lagi to related sample. Yang keempat, blok variabel sebelum dan sesudah hingga aktif dan pindah ke kotak test paired list dengan klik tombol panah sehingga muncul sebelum sesudah pada kotak tersebut. Pada kotak test type pilih uji Wilcoxon. Yang kelima, klik OK. Maka muncullah hasil analisisnya yaitu ranks, yaitu table ranks dan tabel tes statistik. Baiklah, yang keempat ini ada K-independent sample test. Uji Kruskal-Wallis atau K-independent sample test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data sampel. Uji ini dapat digunakan untuk variabel kontinu atau diskrit. Bunyi hipotesis penelitian dari K-independent sample test adalah H0, tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. H1, adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya adalah K-independent sample test dengan SPSS, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS pada variabel view. Isikan pada kolom name, strategi dan prestasi. Yang kedua, pada data view, masukkan data yang akan dianalisis. Yang ketiga, klik analyze. Selanjutnya kita klik lagi non-parametric test. Selanjutnya kita klik lagi legacy dialogs. Dan selanjutnya yang terakhir kita klik K-independent sample test. Yang keempat, kita masukkan variabel prestasi pada kotak test variabel list. Masukkan variabel strategi pada kotak grouping variabel dan pilih Maiden. Yang kelima, klik define ranks. Masukkan rentang nilai variabel strategi pada kotak minimal 1 dan maksimal 3. Selanjutnya, klik continue sehingga kembali ke kotak dialog test for several independent sample. Yang ketujuh yaitu klik OK sehingga muncullah hasil analisis dengan kotak dengan tabel yaitu frekuensi dan tabel tes statistik. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.